Memahami istilah dan perilaku teknis yang seharusnya digunakan dalam produksi benih jagung hibrida. Kebutuhan titilan jagung yang terus meningkat, pada berbagai macam kepentingan, telah mendorong peningkatan yang sangat signifikan terhadap ketersediaan benih, khususnya benih jagung hibrida. Kondisi ini ikut mendorong juga peningkatan kualitas produksi benih jagung hibrida, pengujian dan memperbanyak produsen, dan penangkaran benih yang bermutu dan unggul, sehingga pada akhirnya, mampu menyediakan benih jagung hibrida dalam ketersediaan yang cukup, baik secara kuantitas, distribusi dan mutu. Hal ini diharapkan, akan mendorong muncul produsen benih jagung hibrida yang bermutu dan unggul di semua area pertanaman jagung, khususnya benih yang sesuai dengan keinginan petani dan konsumen, juga sesuai kondisi area penanaman. Selanjutnya, untuk memberikan penjelasan dan pengertian yang sama dalam penggunaan istilah-istilah teknis dalam produksi benih jagung hibrida, maka dipandang perlu untuk menuangkannya, sehingga pemahaman akan sama. Yaitu 1. Varietas hibrida merupakan kultivar keturunan langsung yaitu, generasi F1, dari persilangan antara dua, atau lebih populasi suatu spesies, yang berbeda latar belakang genetiknya, galur murni yang homozigot. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa berdasarkan penyusunnya, maka varietas benih jagung, dibedakan atas. A2 tetua. Terdiri atas 1. Single cross, atau silang tunggal, yaitu galur murni A silang galur murni B2. Top cross, atau silang puncak, yaitu galur murni A silang varietas bersari bebas 1. 3. Variety cross, atau silang varietas, yaitu varietas 1 silang varietas 2. B3 tetua. Terdiri atas 1. Modified single cross, atau modifikasi silang tunggal, yaitu galur murni A silang dengan galur murni A aksen, lalu disilangkan ke B2. Top double cross, atau silang puncak ganda, yaitu galur murni A silang galur murni B disilangkan varietas sari bebas 3. 3. Three-ways cross, atau silang 3 jalur, yaitu galur murni A silang galur murni B, disilangkan ke galur murni C. 4 tetua. Terdiri atas 1. Modified three-ways cross, atau modifikasi silang 3 jalur, yaitu galur murni A silang galur murni disilangkan dengan hasil silang galur C silang galur C aksen. 2. Double cross, atau silang ganda, yaitu galur murni A silang galur murni B, disilangkan dengan hasil silang galur murni C silang galur murni D. 2. Benih jagung komposit, atau benih bersari bebas adalah jagung yang benihnya campuran dari beberapa varietas, sehingga individunya heterozigot dan heterogen. 3. Parent stock, adalah benih tetua atau benih induk. Dibedakan atas tetua jantan dan tetua betina, untuk varietas hibrida dikenal sebagai indukan jantan dan indukan betina. 4. Detaseling, merupakan kegiatan pembuangan bunga jantan dari pohon induk tanaman betina. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyerbukan sendiri, karena jagung merupakan tanaman berumah satu, dan untuk memastikan kemurnian benih. 5. Roguing adalah kegiatan monitoring untuk mengidentifikasi dan menghilangkan tanaman yang menyimpang, atau abnormal, serta yang keluar dari barisan penanaman. Tujuan utama dari roguing adalah untuk mempertahankan kemurnian dan mutu genetik suatu varietas. Selanjutnya, karakteristik varietas dapat dilegakan untuk mengenali dan mengidentifikasi tipe simpang. 6. Mutu genetik merupakan penampilan benih murni dari spesies atau varietas tertentu yang menunjukkan identitas genetik dari tanaman induknya, mulai dari benih penjenis, benih dasar, benih pokok sampai benih sebar. Persyaratan sarana dan prasarana prosesing benih jagung hibrida, antara lain 1. Sarana pelengkap gudang. 2. Sarana peralatan mesin pengolahan, processing, dan pengemasan benih. 3. Laboratorium mini untuk seed quality control. 4. Gudang penyimpanan benih minimal ukuran 40 square meter, dengan tinggi minimal 4 meter. 5. Mempunyai lantai jemur berukuran minimal 80 square meter.
Beberapa pedoman pelaksanaan pengeringan dengan sinar matahari adalah: A. 1 unit lantai jemur hanya digunakan satu varietas benih tanaman. B. Lantai jemur harus bersih dari kotoran terutama dari sisa jemuran sebelumnya. C. Lantai jemur harus tidak lembab dan sudah kering sebelum dipakai. D. Tidak menjemur, bila kelembaban udara luar lebih besar dibanding kelembaban di dalam penimbunan sementara calon benih. E. Menyertakan label kode atau identifikasi benih yang dijemur dan tidak boleh hilang apalagi tertukar. F. Benih digelar setipis mungkin dan dibalik bila bagian atas lapisan masa benih telah kering. G. Perawatan penjemuran harus bersih dari biji tanaman atau varietas lain. H. Lantai jemur tidak boleh dilewati bila sedang dipergunakan, kecuali yang bertugas menjemur. I. Lantai jemur dibuat sedikit miring dengan harapan cepat mengering dan tidak terjadi penggenangan pada saat terjadi hujan. Liter J. Lantai jemur letaknya dekat dengan gudang penampungan benih. K. Penjemuran selalu dijaga agar aman dan cepat dilakukan tindakan jika ternyata terjadi hujan mendadak. Selain itu, hal lainnya yang seharusnya dilakukan adalah: 1. Lokasi produksi benih bukan daerah endemis organisme pengganggu tanaman, terutama penyakit bulai atau menggunakan perlakuan benih yang dapat mengatasi penyakit tersebut. 2. Produksi benih dalam bentuk hamparan terisolasi dengan luas lahan minimum mengikuti aturan BPSB, dan tidak terdapat pertanaman jagung lainnya yang bersamaan tanam dalam radius 300 meter. 3. Produksi benih F1 harus diusahakan tanpa terjadi kontaminasi dengan pertanaman jagung lainnya sehingga benih yang diperoleh kemurniannya sangat terjamin. 4. Pertanaman benih harus terisolasi dengan tanaman jagung lainnya minimal pada radius 300 meter atau isolasi waktu sekitar 4 minggu. Semoga bisa membantu menambah pemahaman dalam produksi benih jagung hibrida yang